Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 10. Di sini kami akan memaparkan hasil presentasi yang telah kami buat dan kami susun dalam bentuk makalah. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan tentang sejarah dakwah kultural, tepatnya di bagian A. Pada saat Islam masuk ke wilayah Jawa, bangsa Indonesia dikuasai dengan tradisi animisme dan dinamisme. Para pelaku dakwah pada saat itu fokus pada penyebaran dakwah yang mengakibatkan budaya yang masuk tidak dapat tersaring, sehingga dakwah yang disebarkan mengandung unsur-unsur budaya yang dapat menimbulkan bid'ah. Hal ini merupakan kesalahan fatal. Namun seiring berkembangnya zaman, bid'ah semakin semarak di kalangan masyarakat. Dakwah kultural sebenarnya merupakan metode yang baik untuk dilakukan baik di masyarakat pedesaan maupun di lingkungan masyarakat kota, baik yang berpikir primitif maupun yang sudah memiliki pemikiran modern atau lebih maju. Ki Haji Ahmad Dahlan termasuk sosok mubalik yang menggunakan metode dakwah kultural pada sekitar tahun 1912-an karena beliau menyadari bahwa metode dakwah yang tepat dan baik merupakan dakwah kultural. Namun karena kehati-hatiannya dengan masalah akidah, walaupun menggunakan metode dakwah kultural, tetap nilai-nilai Islam tidak terlukai oleh model dakwah yang dilakukan. Justru sebaliknya, dengan dakwah itulah maka beliau dapat membersihkan nilai-nilai ajaran Islam dari pengaruh budaya kultural setempat. Model dakwah kultural sebagaimana diterapkan Ki Haji Ahmad Dahlan bisa meliputi seperti dari pengertian strategi, dakwah kultural, dan dakwah kultural. Strategi merupakan cara dan usaha untuk menguasai dan mendayagunakan segala sumber daya untuk mencapai tujuan. Dakwah pada hakikatnya sebuah upaya untuk mengubah situasi kondisi individu dan sosial budaya masyarakat. Sedangkan kultural seperti yang kita ketahui merupakan budaya yang mengacu pada perilaku yang dipelajari yang menjadi karakter cara hidup secara total dari anggota suatu masyarakat tertentu. Dan dakwah kultural merupakan aktivitas dakwah yang menekankan pendekatan Islam kultural. Mungkin itu saja materi yang saya sampaikan. Untuk lebih lanjutnya akan disampaikan oleh anggota kami. Terima kasih. Contoh-contoh dakwah kultural. Keraton Jogja adalah salah satu tempat istimewa bagi masyarakat Jogja itu sendiri. Bila kita kritis, Keraton Jogja mengandung unsur-unsur Islamnya yang masih kuat hingga saat ini. Dilihat dari sudut proses Islamisasi kualitatif, Keraton Jogja baru permukaan formal saja yang sudah disentuh Islam. Pada saat itu, Raja Mataram tampaknya tidak mencurigai gerak pembaruan Islam yang justru dipelopori oleh Abadi dalam Kesultanan. Penyebab kecurigaan tidak muncul adalah dua. Pertama, mengetahui Keraton tentang Islam itu sangat terbatas. Pada elitnya tidak pernah berpikir bahwa geraknya seperti Muhammadiyah akan menjadi ancaman bagi feodalisme Jawa. Kedua, Muhammadiyah mempunyai kedudukan yang tinggi di lingkungan keraton. Dakwah Muhammadiyah bukan untuk mengislamkan keraton, akan tetapi dakwah Muhammadiyah lebih kepada pemberantasan syirik, bid'ah, dan khurafat adalah sejenis yang ditunjukkan kepada rakyat di luar keraton. Muhammadiyah beranggapan apabila rakyat di luar keraton sudah terislamkan, dengan sendirinya eksistensinya keraton juga ikut terislami. D. Subjek dan objek dalam menerapkan dakwah kultural. Dalam masanya dakwah kultural bisa dilihat dari cara berdakwah Wali Songo, di mana pada saat itu realitas dan keadaan masyarakat saat memprihatinkan. Wali Songo menerapkan dakwah kultural karena masyarakat masih menganut animisme Hindu dan Buddha yang masih kental dan fanatik. Nama para Wali Songo masuk dan membawa ajaran Nabi Muhammad SAW menerapkan Islam secara halus dan lembut dengan cara menggabungkan ajaran-ajaran Islam dengan kultur yang ada pada saat itu. Beliau tidak menghilangkan budaya-budaya yang telah ada dan mengakar erat, namun malah menjadikan sebagai saran dalam berdakwah, seperti berdakwah dengan kesenian, lagu-lagu,
tembang Jawa, wayang, ketoprak, permainan, pembinaan kader, pernikahan, keluarga, sarana prasarana. Jika dari kesenian seperti gambar-gambar dan lirik-lirik lagu, pernikahan juga menjadi strategi dalam memperluas Islam. Begitu pula mengajarkan yang dilakukan di pesantren-pesantren supaya dapat meneruskan dalam berdakwah. Di sini jika dulu objek dakwah Wali Songo adalah kerajaan inti Majapahit dan orang-orang berdaman, maka saat ini lagu pernikahan juga menjadi strategi dalam memperluas Islam. Begitu pula mengajarkan yang dilakukan di pesantren-pesantren supaya dapat meneruskan dalam berdakwah. Di sini jika dulu objek dakwah Wali Songo adalah kerajaan inti Majapahit dan orang-orang berdaman, maka saat ini objek dakwah kita lebih luas dan lebih sulit dan kritis, apalagi melihat keadaan sekarang yang masyarakat lebih sulit diarahkan dan sudah tidak menyukai lagi pengajian. Orang-orang yang berdakwah harus memiliki beberapa kriteria yang pantas dan bisa dijadikan sebagai subjek dalam berdakwah, seperti sikap tawadu atau rendah hati, sopan dan bersikap sopan dalam berbicara, memiliki pengetahuan yang luas, berani menegakkan kebenaran juga dengan perkataan, tidak menghasut, juga tidak pula memaksa, lapang dada. Berikut kriteria yang telah diajarkan dan dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW yang juga diterapkan oleh Wali Songo. Kita sebagai umat Islam memiliki kewajiban berdakwah, bukan hanya kewajiban para petinggi agama saja, tetapi juga kita sebagai umat Islam wajib mengajak ke yang ma'ruf atau kebaikan serta menjauhi larang-larangannya. Biasanya dakwah kultural memiliki objek yang notabene tidak paham dan belum mengenal Islam dengan baik. Dan bila mana sudah mengenal Islam dengan baik, biasanya objek tersebut sangat fanatik dengan budaya dan mitos-mitos terdahulu dan biasanya menganut kepercayaan yang sudah sangat kental dan kolot. Maka disinilah peran dan efektivitas dalam kultural sangat dibutuhkan demi keberhasilan dakwah Islam di Indonesia. Oleh karena itu, sasaran dakwah utama yang menjadi objek dakwah Islam dari sejarah awal mula adalah masyarakat luas, mulai dari keluarga, masyarakat, lingkungan, dan seluruh umat manusia di alam dunia ini. Objek dakwah juga bisa menjadikan umat ijabah atau umat yang sudah berislam namun belum kafaah atau sepenuhnya dalam menjalankan syariat Islam, dan umat dakwah adalah umat yang Walaupun begitu, dakwah kultural menjadi sarana yang efektif dalam mengajarkan Islam. Terbukti dari banyak organisasi-organisasi yang menganut menjadikan dakwah kultural sebagai cara yang ampuh. Sebut saja di antaranya dua organisasi terbesar di Indonesia, yaitu Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Jika Nahdlatul Ulama mengaplikasikan dakwah kultural sebagai strategi dalam berdakwah seperti yasinan, rebana, pengajian, tahlilan, orang meninggal, ziarah kubur, pembacaan berzanzi, dan sebagainya. Berbeda lagi dengan strategi Muhammadiyah yang tak hanya menggunakan strategi dakwah kultural, namun juga menggunakan strategi dakwah struktural yang dikenal lebih modern. Inti dakwah kultural baik yang dikembangkan Nahdlatul Ulama maupun Muhammadiyah adalah menekankan keragaman substansional dakwah nilai-nilai Islam yang substansial berupa kemanusiaan, keadilan, kesetaraan, kerjasama, dan semangat melawan penindasan kemanusiaan. Hasil dakwah kultural. Hasil dakwah kultural. Telah kita ketahui bangsa Indonesia sekarang ini menduduki peringkat pertama populasi Muslim di seluruh dunia dengan 89%. Penduduk warga negara terbanyak keempat di dunia ini memeluk agama Islam, dan perlu kita ingat itu tidak terjadi secara instan. Ada sebuah perjuangan yang tak semudah di balik pencapaian ini. Dan jika kita analisis dari beberapa pakar sejarah yang berbicara tentang fakta-fakta historis negara Indonesia, kita dapat mengetahui bahwasanya Indonesia pada zaman dahulu menganut kepercayaan animisme dan dinamisme. Hal ini terbukti dengan adanya beberapa candi dan peninggalan lain yang mendukung fakta itu. Namun, semua itu berubah sejak Islam muncul. Sebagian para ahli ada yang berpendapat bahwa
Islam muncul dari Gujarat. Ada pula yang berpendapat Islam muncul dari Arab dan seterusnya. Namun, terlepas dari itu semua, kita meneladani perjuangan mereka yang sangat luar biasa yang dapat mengubah Nusantara Indonesia menjadi negara yang mayoritas Islam. Tentunya itu memerlukan perjuangan yang tidak mudah dan penuh pengorbanan, tapi inilah hasil yang kita dapatkan saat ini. Kita dapat menikmati kedamaian di negeri mayoritas saudara seiman dan seagama ini dengan tentram. Wali Songo adalah salah satu dari sekian banyak orang yang berkontribusi dalam proses Islamisasi di negeri ini. Banyak sekali keberhasilan yang mereka capai pada masanya. Di antaranya yaitu Sunan Kalijaga berhasil mengislamkan antara lain Ki Gede Pandanaran atau Adipati Semarang, yang kemudian menjadi wali Naubah yang bergelar Sunan Tembayat. Dan setelah itu diikuti pula oleh Syekh Dokma, Ki Cakrajaya dan Purworejo pun masuk Islam atas dakwanya Sunan Kalijaga. Pemancaran yang dilakukan oleh Sunan Ampel seperti Syed Abdullah Kepajang dengan seizin Prabu Majapahit sehingga Syed ini bergelar Syekh Suta Maharaja. Oleh karena itu, kedatangan Islam ke Indonesia adalah melalui hubungan perdagangan dan pengembaraan ulama-ulama sufi yang merupakan juru-juru dakwah yang paling bersemangat. Sesudah sistem kehalifaan runtuh yaitu sekitar tahun 1258 Masehi, sedangkan kehidupan masyarakat yang pada saat itu kental dengan kehinduan dan kebudahan, maka kedatangan Islam pada saat itu masih dianggap asing dan akhirnya para pendakwah menggunakan budaya mereka, masyarakat Jawa, untuk masuk dan menyebarkan Islam dari dalam. Sekian yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.